بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketinggalan nih kok semangat sedanten ngoten nggih. Niku wonten sing rasan-rasan. Ustaz kok ketok rada tuwek ngoten. Tapi jari kok sik mlakune lincah ngoten nggih. Nggih pun ngeten niki nggih. Monggo yang menjawab salam kedua kali kita doakan panjenengan semua rizkinya lancar. Anak-anaknya diberikan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya anak-anak cukup satu saja, enggak usah banyak. Nggih. Amin nggih. Terus diberikan kesehatan yang prima, bisa berjamaah dan bisa tadarus di Masjid Abu Adnan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih sempurna salam engkang kaping 3 panjenengan niati bisa pergi haji umroh, hutang-hutang lunas. Kalau ada yang masih janda, mudah-mudahan apa kok pun tertawa? Nggih, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan diberikan kekuatan bisa beribadah. Syukur-syukur ketemu jodoh di Masjid Adnan ya Adnan. Amin Allahumma amin. Menawi bapak-bapak mboten enten sing dudung nggih, Pak. Mboten enten sing dudung nggih. Alhamdulillah, syukur bapaknya belum ada yang duda. Amin. Yang terakhir nggih salam ini kita niati supaya kita istiqomah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
jenengan Allah niku don, subhanallah. Diulang malih nggih, insyaallah. Allah jenengan niku sedikit malih nggih, insyaallah. Khudur. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Utang-utang lunas insyaallah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits au kama qala Hadratul Mutaromin, para kiai, para asatidz, para penyai, segenap ketua takmir dan ketua majelis taklim Khairun Nisa An-Nisa yang kami muliakan, hadirin anggota tadarus yang hadir di masjid yang sangat membarokah menika di Masjid Abu Adnan. Mudah-mudahan panjenengan adalah salah satu majelis yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu ya. Kita tunjukkan kepada di sini ada famili saya, Ibu Nyai Haja Fatimah. Itu masih mbah saya, ya. Ibu Nyai Umi Farihah. Ini masih mindoan kami, ya. Di depan orangnya, alhamdulillah. Bertemu famili, alhamdulillah, ya. Masih kecil dulu nggak tahu, sekarang sama-sama besarnya nggak diajak dulu, baru sekarang reunian ini, alhamdulillah, ya. Ada Ibu Nani, itu dulu bos di kantor saya dulu kerja, subhanallah. Pernah dengar stafku Pak ya? Saya dulu anak buahnya Bu Nani ini kok. Biasanya utang duit, biasanya utang uang di situ. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan panjenengan semua panjang umur, istiqomah, bisa berjamaah di masjid yang sangat mubarakah menika. Setuju nggih? Liridho indah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Sayyid Syaikhul Qadir Al-Jilani wa li barakati Muhammad rahimahullah wa rahmatullahi wa wa bi barakati ulama'ina fi hadzal qaryah wa bi barakati ulama'ina wa bi barakati jami'il awliya ittisafil jiwa wa nahsu khosatan kami Ibu Nyai Haja Fatimah ija'al sihatal jasad ya Allah mifarikah Ibu Nani dan sedoyo jamaah majelis taklim di Masjid Abu Adnan menika mugi angsal rahmat kalian bacaan Fatihah ala hadhihi niyyah bi ijabatil mas'ul bin niyati tulil umri ma'at taufiqi ma'as sihhati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang nomor kali monggo ndongaaken termasuk leluhur panjenengan
panjenengan sedaya ingkang sampun sumari yang sudah meninggal yang pernah sedekah di Masjid Abu Adnan menika. Banyak nggih yang sudah sedekah terus beliau wafat meninggal punya jasa besar di masjid ini. Nggih, termasuk famili dalem, termasuk abahnya Ibu Umi Farika, dan kita doakan supaya arwah beliau dipun terami dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin amin Allahumma amin. Kemudian dengan bacaan sholawat ini mari kita doakan bersama-sama. Semoga yang pernah berjasa di masjid ini mendapatkan limpahan rahmat, limpahan taufik, ridho inayah lan mahabbaibun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan bersama-sama ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nafsu khosatan ila arwahi ingkang sampun sedekah di Masjid Abu Adnan. Ij'al ya Allah rawdatan min riyadil jannah. Ij'al ya Allah adkhulu fi ibadi wa adkhuli fi jannati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai janji kami kemarin, kami ingin menyampaikan sedikit materi mengenai apa kriterianya supaya kita mendapatkan dari syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak dan nanti akhir sesi kita kasih pertanyaan, supaya saya mendapatkan ilmu dari panjenengan semua. Setuju nggih? Sepakat nggih? Ada yang masih ngantuk hari ini? Nah, untuk mendongkrak supaya tidak mengantuk, baca sholawat dulu supaya fresh nggih. Tadi kan sudah tadarus semua, alhamdulillah. Luar biasa nggih istiqomahnya. Mari kita baca sholawat dulu supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang barusan kita lantunkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Kenapa Allah kok berselawat kepada makhluknya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya Allah menyanjung junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengedifikasi kepada makhluknya. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa malaikat juga berselawat. Apa maksudnya? Malaikat adalah mendoakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita yang manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Apa maksudnya? Supaya berharap akan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting Bu, diluk-diluk selawat, diluk-diluk selawat. Maksudnya apa? Ya memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sampun familiar nggih. Maulaya sholli
وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم huwal habib. Monggo yang pojok-pojok. Liminal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh. Sambil melatih hati datang Allah nggih. Ya wasi'al karami Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba ummahatina ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba majdatina dhunuba jaddatina dhunuba jaddatina ya Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba asatidina dhunuba masyayikhina dhunuba masyayikhina ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba auladina dhunuba dhurriyyatina dhunuba dhurriyyatina ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Amin. Amin. Ziarah Makkah Madinah ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendoakan bapak ibu kita yang sudah meninggal. Kita sudah mendoakan kakek nenek kita yang sudah meninggal, guru laki-laki, guru perempuan kita yang sudah meninggal, anak-anak kita, keturunan kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita doakan dengan wasilah yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, dengan wasilah bil Mustafa baginda Rasulullah Muhammad SAW, waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kita ya Allah yang dulu-dulu
pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, makanya yang sering baca itu luar biasa. Jadi Imam Al-Busiri itu ketika menulis burda, beliau dalam keadaan lumpuh. Ketika menulis nadhum itu dalam keadaan lumpuh. Dan ketika beliau selesai menulisnya, makanya burda itu diartikan kemul. Setelah menulis itu dibaca, kemudian mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan seketika itu beliau diberikan oleh Allah kesembuhan karena beliau termasuk mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika kita punya hajat apapun, kita doa apapun, jangan lupa memakai yaitu wasilah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian apa saja seseorang yang mendapatkan kriteria yang dimaksud di dalam kitab Ad-Dibai sering panjenengan baca, sering dibaan baca bersandi di kitabnya itu disebutkan ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW di yaumul akhirah nanti, ketika di yaumul ba'ats, baginda Rasulullah ketika bangkit langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ummati tahul jannah, masukkan ke surga Engkau ya Allah, masukkan ke surga Engkau ya Allah. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon, karena doa satu-satunya doa yang disimpan adalah doa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau doa Nabi Adam sudah dipanjatkan di dunia, doa Nabi Ibrahim sudah dipanjatkan di dunia, tapi baginda Rasulullah disimpan ini untuk umatku nantinya. Luar biasa, Bu. Ini baginda Rasulullah dulu, subhanallah. Advokasi datang panjenengan mati-matian. Terus apa balasan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang ini insya Allah sergap jamaah apa nggih? Alhamdulillah. Sholat tahajud semua Bu nggih? Alhamdulillah. Tahajud nopo pipis terus kembali lagi tidur. Ibadah itu harus dipaksa, baru kita menemukan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kitab Ad-Dibai di dalam hadis yang kedua, al-hadits tsani, diceritakan di situ, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon, ya Allah, hambaku yang soleh, ya Allah, umatku yang soleh, umatku yang mengikuti aku, yang itba kepada aku, yang tidak pernah melihat aku tapi ikut aku, mengikuti ajaranku Al-Quran dan As-Sunnah, masukkan dalam surgamu ya Allah. Jadi sepertiga umat baginda Rasulullah Muhammad SAW akhirnya dikebalkan. Allah mengatakan, irfa ya Muhammad, irfa rasaka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dikabulkan doanya, dan sepertiga umatnya termasuk orang-orang, alhamdulillah, semoga jamaah Al-Quran termasuk sepertiga yang pertama yang dimasukkan di surganya Allah tanpa diikuti hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW mengangkat kepalanya,
Ini kan masih ada umati. Sujud lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada ya Allah. Kemudian ya Allah, ummati. Dikatakan Allah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ma turidu, ini apa yang kau harapkan dariku Muhammad? Ummati. Masih ada umatku yang belum masuk surga engkau ya Allah. Kemudian dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa wa thuluthu ya'tuna bidhunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Yang sepertiga ini masya Allah, nggih jamaah, nggih masya Allah. Kadang dengan suami istrinya bertengkar, dengan tetangganya masih bertengkar, dengan mertuanya tidak akur, antara pengurus saling riba, kemudian subhanallah masih ada yang mau dengan riba, masya Allah masih ada yang berbohong, masih ada sing napa malih banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Sehingga sepertiga ini dimintakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengabulkan fayughfar lahum, maka diampunilah karena permohonan doanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimasukkan surga, baginda melihat, loh, sudah tidak ada, tapi ada jeritan yang ada di neraka. Ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Siapa? Baginda Rasulullah mendengar itu dan sujud lagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ummati. Kemudian Allah mengatakan yang sepertiga ini, dikatakan di dalam kitab tersebut, wa thuluthu ya'tuna bi dhunubihim khataya 'idham. Yang sepertiga terakhir ini subhanallah, ibadahnya jarang, sholatnya lobang-lobang, kadang jamaah kadang tidak, mungkin tidak menghiraukan sunnah-sunnah dan lain sebagainya, dengan tetangga pokoknya jelek, reputasinya jelek. Cuman dia pernah bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati idhabu fazinuhu. Ya malaikat, coba cari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka. Nggak tahu di neraka di kelas berapa itu. Kemudian setelah dicari, malaikat pun mungkin juga kesulitan, sehingga ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dan dimandikan di Nahrul Hayat, yaitu sungai pemulihan ataupun sungai kehidupan. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah. Allah mengatakan, saya melihat umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, subhanallah, dosanya melebihi gunung ya Allah. Dosa-dosanya seperti gunung, ka'amsalil jibal. Hanya saja ya Allah, hanya saja ya Allah, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia pernah bersaksi di dunia, pernah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama-sama pergi syahadat 3 kali supaya kita termasuk orang-orang yang nanti akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga asyhadu an la
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca syahadat ini, apa katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam maqalah yang lain? Fa yaqulul hamdu wa 'izzati wa jalali la ja'altu man ahlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Fa yaqulul hamdu wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Allah mengatakan, wahai malaikatku, demi keagunganku, demi kewibawaanku, demi kekuasaanku, adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkan ke dalam surgaku, bukan karena amalnya, tapi karena rahmatku, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bu, masih mau masuk surganya Allah? Tapi ibadahnya nopo? Masih mau mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW? Salawatnya berapa kali? Baca Al-Qur'annya berapa juz satu hari? Sudah khotam berapa kali? Jadi bahasanya Pak Haji Fatimah itu 1 minggu khotam, 1 minggu khotam. Ayo panjenengan itba kepada beliau yang sering menghatamkan Al-Qur'an. Bu, Al-Qur'an itu luar biasa ya. Jenengan kalau punya teman, kalau punya teman baru kenal, ini kan masih belum mengeluarkan rahasia-rahasianya. Atau begitu? Setelah akrab, masya Allah, semuanya diceritakan. Bajunya suaminya merah diceritakan. Habis beli ini diceritakan. Betul apa betul? Itu dengan kalau dengan Al-Quran sama seperti itu. Di dalam hadis yang lain ditegaskan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Dan barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Karena kita semua belum familiar untuk membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak menunjukkan rahasianya kepada kita semua. Karena Al-Quran itu mukjizat. Coba kalau sering kita membaca Al-Quran, pasti ada isyarat-isyarat, semua peristiwa dan kejadian akan diberikan kepada kita semua. Sehingga rahasia-rahasia Al-Quran akan diberikan. Itulah yang namanya ilmu hikmah. Oleh karena itu Imam At-Tirmidzi membagi hati itu dalam 4 lapisan. Apa yang pertama? Hati yang luar namanya sodrun. Yang sering kenal, lebih dikenal dengan dada. Sodrun ini adalah sebagai syiar Islam kita. Panjenengan seperti ini adalah syiar Islam. Mari kita ramaikan, majelis taklim kita galakan supaya ilmu kita sama dan merata. Kemudian yang lebih dalam lagi yaitu qalbun. Qalbun inilah nanti yang setiap detiknya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam hadis yang lain? Innallaha yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan melihat pakaian kita, serban kita, jilbab kita, seragam majelis taklim Anissa, tidak dilihat itunya.
Tidak dilihat alisnya, mungkin ada yang tatuan, ada yang tatuan ya, alisnya. Kan lebih praktis kalau tatuan. Ada yang mungkin pakai pelembab, penyegar, pemutih dan lain sebagainya. Tidak dilihat oleh Allah. Walaki yang yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gerakan sholatnya yang dilihat oleh Allah, tapi hati kita bisa huzur tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita inilah ibaratnya ruang tamu panjenengan semua. Kalau sudah di ruang tamu, tidak sembarangan orang bisa masuk di dalam hati kita. Oleh karena itu, jangan semuanya dimasukkan di dalam hati. Temannya punya HP yang sudah terbaru dimasukkan hati. Anaknya ini dimasukkan hati. Ada perkara cucunya dimasukkan hati. Kira-kira berat enggak hatinya? Sangat berat. Enggak boleh. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lapisan hati yang paling dalam lagi yang ketiga adalah fuadi. Fuadi ini adalah kita ibaratkan di kamar kita. Makanya jangan sedikit-sedikit kalau kita merasakan ibadah itu nikmat, jangan diceritakan kepada yang lain dulu. Simpan dulu. Simpan. Aku pernah bermimpi, simpan dulu. Kalau ibadahnya nikmat, subhanallah. Gara-gara saya sholat tahajud ini, saya dapat 3 juta. Akhirnya kalau tidak dapat 3 juta, tidak tahajud, tidak duha. Saya baca selawat sekian 1000 kali, akhirnya mendapatkan rezeki nomplok. Tapi setiap besoknya saya baca lagi, tidak datang lagi. Berarti selawatnya tidak mandi. Bukan itu, Bu. Selawat itu bukan dibarterkan dengan materi, bukan. Salawat itu kita barterkan nanti dengan syafaat kita. Kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita salawat itu ibarat di kamar kita. Kita simpan. Ini untuk pamungkas kita nanti akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang paling dalam adalah lubuk hati. Panjenengan biasanya kalau kena tipu kan, hati kecil tadi sudah mengatakan jangan tolak itu, tolak. Tapi kenapa nggak bisa? Itulah hati yang paling kecil yang dibisikkan oleh Allah kepada kita. Lah, hati kecil inilah ibarat permata yang jenengan simpan di kamar dan ada lagi khusus yang masuk di dalamnya itu. Sehingga kita nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena hati kita adalah hati yang bersih dari segala apapun, dari riya, dari syirik, dari kemunafikan dan dari kebohongan, sehingga Allah menerima kita. Kemudian apa? Ketika kita faham mengenai syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa saja syafaat kriteria yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Salah satu di antaranya kita membaca Al-Quran. Sudah bisa baca Al-Quran semua, nggih? Alhamdulillah, Bu. Panjenengan ini luar biasa. Kalau seseorang masih belum bisa membaca Al-Quran, Masya Allah, monggo bapak-bapak juga termasuk mati sebelum mati mendekati kita. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati sebelum betul-betul muslim. Maksudnya seperti apa? Muslim yang kafah, muslim yang menghilangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya syirik itu? Di dalam surah Al-Kahfi, ayat-ayat yang terakhir dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati
yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa rabbih nggih falyamal amalan sholihah, maka beramal solehah, artinya beramal yang ikhlas. Allahu Akbar, ya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dan ini perlu latihan, perlu dibimbing oleh guru. Ngaji juga sama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah nggih tadarus terus diure tajwidnya? Bini banyak apa, sinnya apa, bimnya apa? Sudah pernah nggih? Kan kalau di pondok dulu kan kalau bacaan ikhfa apa? Nggih, wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatun asrin fa'ifi sitarana kam jata syakhsun qad sama buntoi banzid fi tukon lima. Kalau guna wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Makanya jenengan belajar Quran sama saya, insya Allah tak perlu nyanyi terus, hafal dengan sendirinya, kata gitu. Apa yang dikatakan ikhfa itu adalah sama. Oleh karenanya kalau kita membaca Al-Quran, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 harus dibaca sama. Contohnya apa? Kata sebau ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan. Allah. Cari bau kan Ustaz tidak wis tuwek tapi suara tidak usah rodok lancep gitu kan nggih. Lah, ketika panjenengan tidak menggunakan ikhfa, dilaknat apa tidak sama Al-Qur'an? Jadi tidak sembarangan membaca Al-Quran, tinggal membaca tanpa guru tidak bisa. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan diajari oleh malaikat Jibril, plus tajwidnya, plus ghoroibul Qur'annya, plus muskilatnya. Kalau cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oleh karena imam-imam yang ada di sini panjenengan kan sering jamaah, loh kok enak, subhanallah, tajwidnya, ghoroibul Qur'annya. Dia mulai Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu saya kurang ringis, kurang pukul ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim, pukul lagi sampai nangis. Besok ngaji lagi pukul lagi. Sekarang anak-anak sekarang dipukul ya lari semua, ibunya yang datang komplain sama takmirnya, gimana Pak Takmir, anak saya kok saya itu kan mengaji di DPK sini kok akhirnya jadi dipakai pukul-pukulan seperti ini. Metodenya sudah beda. Oleh karena itu banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Apa maksudnya? Termasuk tidak memakai tajwid, tidak memakai ghoroibul Qur'annya. Tadi kan sudah saya lihat bacaan itu alhamdulillah, tinggal ditingkatkan tajwidnya. Misalnya tuntunnya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kok pakai dengan Ustaz? Iya, karena guna. Tadi kan sudah jadi wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masudita. Setiap ada nun tasdid dan mim tasdid dibaca dengung yang lama. Jadi enggak boleh innallaha wa malaikatahu. Harus ada dengungnya dan itu bisa dipakai lagu, nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke, jadi coba ini bisa dipakai senjata pamungkas, Bu. Dengan kalau belum dikasih belanja sama bapaknya anak-anak, nggih, sampean baca Al-Qur'an sama tajwid. Kalau masih belum dikasih lebih keras lagi bacaannya, nggih. Sempat sambil menyindir kan ngoten. Insyaallah ngoten Pak nggih. Seperti yang saya katakan tadi, faman kana yarju liqa
amalan solihah. Bacaan apa? Ikhfa. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan sod. Tak jim dan za, sin sod dot. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan sod dibaca sama, masuk huruf sodnya. Falyamal amalan. Ini sudah langsung huruf sodnya. Falyamal amalan. Langsung betul. Falyamal amalan. Salah. Gini. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi di situ ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, ada mad lin, kemudian ada mad tabi'i. Nggih, cari sing gak tau ngaji tajwid. Lho, mad kusen kok mboten enten Ustaz. Nggih, durung mlebu biyen gak sekolah makane gak dilipokno. Kenapa harus kriteria syirik tadi yang saya katakan bahwa fal ya'mal amalan sholihah, beramal ikhlas. Bu, semrap amal ikhlas. Jadi amal ikhlas ini pernah diceritakan ketika Mu'adz bin Jabal makam di atas pakannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berpapasan dengan Sayyidina Umar. Dikatakan, "Ma yubkika ya Mu'adz bin Jabal?" Wahai Mu'adz bin Jabal, kenapa kau nangis di makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW? Umar menanyakan kepada Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal sambil menangis, "Sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit riya itu innal yasiru minar riya syirkun. Sedikit riya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan syirik ini adalah syirkul khafi. Jadi syirik itu ada dua, Bu. Syirik jali jelas, kita menyembah kepada berhala, sama nek teng makam jaluk nang mbah-mbah, wayahe blonjo, mboten angsal syirik. Sing oleh mek ndongakno tok, gak oleh jaluk nang kuburan. Kalau mendoakan orang meninggal tidak apa-apa, mensolat tidak apa-apa, kirim doa tidak apa-apa. Tapi kalau minta mengkultuskan itu yang tidak boleh. Sehingga dikatakan ada syirik jali jelas, nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah selain Allah, itu jelas syirik jali. Tapi kalau syirkul khafi, syirik yang sembunyi. Jangan bahwa ada yang rasan-rasan Ustadz ketok itu tapi ngomongan ini mantes harian. Niku hilip, niku termasuk riya yang ada di dalam. Atau panjenengan, masya Allah, sudah punya mukena dari Yaman misalnya, satu perumahan atau di Masjid Abu Adhan tidak ada yang punya, panjenengan pakai, ditunjuk-tunjukkan rukunya, ada seperti enggak? Atau biasanya kalau ibu biasanya ini jilbabnya kalungnya ditaruh luar sini, lek enten sama nebokno saiki. Artinya itu salah satu diantaranya, mohon maaf, itu adalah salah satu riya. Tapi ini mboten apa-apa. Insyaallah ibu-ibu teng mriki mboten enten. Sing enten niku ibu-ibu teng ngene mriki Yaman mboten sing kadang ngoten iki. Lah, kenapa harus sirkul khafi ini yang harus kita berantas? Oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad SAW wala yusyrik. Apa sih yang dikatakan riya itu di dalam kitab? Yang lain disebutkan bahwa ar-riya'u, menurut Syekh Ali Al-Jazi di dalam kitab Tuhfatul Khawas dikatakan bahwa ar-riya'u huwa ibadatul li qasdi tila'in nas li tahsili malin jahin aw madkhin. Apa riya itu sebenarnya? Yaitu suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek yasinan mauludan sing diarep-arep rahmati napa berkati, Bu? Nggih rahmati nggih berkati. Kira-kira kalau tidak mendapat berkat, grundel napa mboten, Pak?
Kalau gak kaumanan berkat grundel apa mboten? Grundel. Ya opo panitia iki rek kan ngoten nggih. Berarti si enten ghilin, berarti hati kita kurang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan ai liqasditila'in nas huwa fi'lul ibadati, suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, liqasditila'in nas, karena ada maksud ibadah itu. Aku sungkan soalnya semua tetanggaku berjamaah, aku ikut berjamaah. Ini belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian, sungkan aku kalau nggak datang. Itu tidak apa-apa, kita latih dulu sambil nanti li kalimatillah. Baru dikatakan yang ibadah kepada Allah tujuannya 3 adalah ingin mendapatkan harta benda. Jangan berharap aku mau sekali-sekali jadi bendahara, enak ya koyo ane nyekel duit misalnya seperti itu. Enak ya pegang jadi bendahara itu pegang uang terus. Siapa tahu bendahara itu pasti ngeluh seperti itu, pasti musik seperti itu. Nah, ibadah-ibadah seperti ini jangan sampai kita berharap bahwa sholat kita ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin dipuji oleh orang. Hilangkan semua itu, baru kita terbebas dari syirik yang namanya khafi, syirik yang terbusuk sembunyi di dalam hati kula panjenengan sedaya. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan engkau menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi di rumah, dengan kompal dalam satu rumah ada mertua, terus gak cocok dengan mertuanya, sampean gunjing dengan tetangga, ya opo pancet ae ora tuwa sekat piye desyo niku. Insyaallah tiyang abu dan boten enten nggih Bu nggih. Mboten enten insyaallah. Jowo kabeh nang mertuane nggih, roman semua di mertuanya. Kemudian kriteria yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tadi dikatakan bahwa kenapa harus membaca Al-Quran itu? Kenapa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah yang kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tuh, kiamat itu ada 2. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Apa kiamat sughra? Ketika kita berhadapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 40 hari, 100 hari sudah dikasih tanda-tanda. Bu, panjenengan, lu kok siapa ya? Setiap sholat kok mengikuti aku? Harus tata. Nah, itu berarti panjenengan sudah mulai banyak berzikir, mulai banyak berselawat. Siapa ya? Orang ganteng mengikuti aku. Mungkin kalau bapak-bapak diikuti siapa, seperti itu. Jadi tanda-tandanya itu beda-beda. Dan itu artinya panjenengan sudah tidak lama lagi. Tapi saya doakan jamaah di sini, insya Allah panjang usianya semua, amin. Amin. Nah, ketika itu semua terjadi, kiamat sughra akan datang. Apa Bu? Kebiasaan panjenengan tadarusan mau diambil, malaikat assalamualaikum. Bunda, saya mau disuruh oleh Allah. Saya tak baca Yasin dulu ya. Saya tak baca Al-Quran dulu ya. Dikasih kesempatan ya. Seperti itu. Alangkah indahnya. Jadi ketika kita misalnya dicabut nyawa kita dalam keadaan mengaji, luar biasa. Ketika kita misalnya dicabut, ditunggu oleh para malaikat, luar biasa. Artinya kehidupan kita insya Allah husnul khotimah, karena pungkasan kita yang terakhir adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terus? Lanjut Pak nggih. Lanjut nggih. Kemudian Bapak Ibu yang disampaikan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti di akhirat itu kita akan ketahuan
siapa yang ahli berwudu, siapa yang ahli sholat. Oleh karena itu, kenapa sholat kita kok tidak bisa khusyuk ya? Kenapa sholat kita kok belum bisa merasakan manisnya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti hadis tadi yang dibagi oleh Imam At-Tirmidzi, belum sampai kepada fuadi, belum sampai kepada lub yang paling dalam. Oleh karena itu, wudu jangan cuma mau wudu ataupun baca Al-Quran. Kalau bisa daimul wudu, terus menerus kita berwudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang yang bertobat dan Allah suka dengan orang yang mensucikan dirinya. Artinya dengan hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Di sana dijelaskan ada syariatul wudu, ada hakikatul wudu. Apa yang dikatakan syariatul wudu? Panjenengan doa biasanya kalau wudu, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah, sebenarnya membersihkan dulu. Baru kumur, baru al-istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah wa na'udzubika min rawahina wasu'idda. Supaya kita diberikan wangi-wangian bau dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita nawaitul wudu'a. Itu lafaz niat, bukan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Baru kita membasuh. Masih hafal doanya membasuh muka? Allahumma bayyid wajhi. Sudah hafal sebagian? Allahumma bayyid wajhi bi nuri hidayatika. Yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajah kami. Jadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu nanti akan ketahuan karena ahli wudu. Baginda Rasulullah akan tahu, oh ummati. Karena seringnya kita wudu. Kalau make up berapa pun sampai habis miliaran masih kalah dengan air wudu. Sama nek kok kinayu bapak ini lebih sayang sering wudu. Mau disentuh maaf Pak. Ada seperti itu nggih? Maaf Pak, aku punya wudu seperti itu. Lah, ini menunjukkan bahwa panjenengan disukai oleh Allah dan disukai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya semua terus kita basuh tangan. Ngoten nggih. Jadi boleh basuh tangan itu. Allahumma ya Allah, berilah catatan amal kami di tangan kami, tangan kanan kami ini ya Allah. Dan jangan Engkau berikan catatan amal kami di tangan kiri kami ini ya Allah. Seperti itu. Sehingga sampai kita membasuh kaki kita sampai mata siku. Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Ma'ata min ibadika sholihin. Luar biasa. Oleh karena itu mari syariatul wudu kita gelakan dan hakikatul wudu. Sebelum menginjak ke hakikatul wudu, mari kita sholawat sekali lagi supaya kita ahli sholat. Yang disenangi baginda adalah sholat, yang disenangi oleh baginda di dalam dunia adalah 3 hal, yaitu an-nisa, pewangian, dan sholat. Wajulat qurratu aini bis sholat. Sarang-sarang ya. Sholli wa sallim iman ala sarang-sarang sholli wa sallim iman ala wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada eman temen mungkan ganteng gak sembahyang eman temen mungkan ganteng gak sembahyang. Sinten sing ganteng? Nabi Yusuf ganteng nglakoni sembahyang. Nabi Yusuf ganteng nglakoni sembahyang. Sholli wa sallim iman al-ahmadan. Sholli wa sallim iman al-ahmadan
Ngerti bahasanya nggih? Jawa nggih. Eman temen wong kang cantik tidak sholat. Siapa yang cantik? Siti Fatimah ngelakoni sembahyang. Siti Fatimah ayu ngelakoni sembahyang. Sholli وسلم iman al-ahmada. Sholli wa sallim iman al-ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Eman temen wong kang sugih gak sembahyang. Eman temen wong kang sugih gak sembahyang. Sinten? Nabi Sulaiman sugih nglakoni sembahyang. Nabi Sulaiman sugih nglakoni sembahyang. Sholli wa sallim Sholli wa sallim iman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Eman temen wong kang miskin gak sembahyang. Eman temen wong kang miskin gak sembahyang. Sinten? Nabi Ayub miskin ngelakoni sembahyang. Nabi Ayub miskin ngelakoni sembahyang. Sholli iman al-ahmada. Sholli wa sallim iman al-ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kriteria yang pertama tadi yaitu yang membaca Al-Quran mendapatkan syafaat tidak hanya dari baginda Rasulullah, tapi Al-Quran sendiri yang mensyafaati panjenengan semua. Siapa yang sering membaca Al-Quran, ketika dipanggil oleh Allah, arwahnya didampingi oleh Al-Quran dengan wujud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan di makam kuburan bu sendiri loh, suami istri tidak dikumpulkan, dia sendiri panjenengan. Itu nanti yang menemani Al-Quran yang panjenengan baca ketika di dunia. Sampai dikatakan oleh Munkar Nakir, man anta, loh saya mushaf yang dibaca oleh si fulan setiap hari. Disuruh menyingkir tidak mau. Sehingga Al-Quran tetap mendampingi sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis baginda, syafi'an li ashab. Dan kriteria yang kedua adalah sholat. Baginda Rasulullah sering mendahulukan napa niku, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah sholat? Tidak tahu. Tahunya dari mana? Dari guru-guru kita, dari cerita hadis-hadis yang sahih, dari ulama, dari tabi'in sampai pada para sahabat. Ini diceritakan kepada kita sehingga kita itbah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kenapa dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, salatun, man hubbiba ilayya bi
fi dunyakum salatun. Yang aku senangi di dunia ini ada 3. Atib, wewangian. Makanya Rasulullah baunya wangi. Kemudian An-Nisa, kenapa? Beliau menghargai seorang wanita. Kemudian wajuilat qurratu aini, dan yang menyejukkan hatiku, yang menjadikan aku tenang adalah ketika aku sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh salah satu sholat ini adalah termasuk salah satu kriteria yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Al-Bustami, tokoh tasawuf, sholatnya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya kepada ibunya, "Bu, kenapa saya sholat kok belum bisa merasakan nikmatnya sholat? Kenapa, Bu? Apa ibu dulu pada saat menyusui aku mungkin ada hal-hal yang haram yang dimasukkan pada ibu dulu? Bagaimana?" Akhirnya ibunya cerita, "Iya, aku dulu pernah ngidam mentega, keju itu ngambil dari Pak Kaji itu, belum minta halalnya sampai sekarang." Dan ketika ditanyai oleh Imam Al-Bustami, ibunya meminta maaf dan minta halalnya. Alhamdulillah, setelah itu beliau bisa merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita koreksi, barangkali ibadah kita kok belum bisa khudur ya. Kok aku membaca Al-Quran cuma biasa-biasa saja ya, belum masuk ke dalam hati sanubariku, ke lub hatiku. Oleh karena itu, kesempatan ini mari kita saling mengoreksi supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin bunyi bersama-sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di surganya Allah. Janjinya baginda, "Man ahya sunnati," dan barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut suka kepadaku. Dan janji baginda, "Wa man ahabbani," dan barang siapa yang suka kepada aku, kana ma'iya fil jannah, bersama-sama masuk di surganya bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berpikiran, lu bersama-sama, kan Rasulullah yang masuk duluan. Artinya bersama-sama ini kan jadi kan bersama-sama. Tapi dulu yang masuk dulu kan siapa tidak tahu kan? Artinya penjadi itu sudah bersama-sama. Itu yang dimaksud. Tetap yang masuk surga yang pertama adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika ada seseorang yang mencintai aku, fattabi'uni, maka harus mengikuti kamu dulu. Jadi kalau kita asbabun nuzul ayat ini adalah ada seorang Yahudi yang memang taat kepada Allah tapi tidak suka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga turunlah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi syaratnya kita mencintai Allah yaitu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baru Allah mengatakan yuhibbukumullah. Ketika engkau mencintai kekasihku, itba kepada kekasihku, menghidupkan sunnah-sunnah kekasihku, yuhibbukumullah, maka aku senang kepadamu. Kemudian diberikan bonus oleh wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampuni dosa-dosa kamu semua. Hebat ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti kayak ketika tadi, karena dia cuma syahadat saja dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting kajian-kajian seperti ini kita hidupkan supaya kita terus di dalam mindset bahwa sadar kita bahwa Allah Muhammad baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kriteria-kriteria yang lain sangat banyak
sehingga kalau kita ceritakan mungkin sampai asar tidak sampai selesai. Oleh karena ini sebelum kajian nanti kita tutup, kita berikan masukan-masukan. Tapi sebelum itu mari kita baca sholawat tibil kutub, cuma 2 aja. Untuk bagaimana? Untuk kelanjutan gini dengan naik undang kami nanti saya bagikan lagi. Ini kriteria yang berikutnya. Ngerti nggih? Bersambung nggih. Jadi cuma 2 kriteria yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sholat. Loh, masih ada banyak. Tapi mari kita tutup dengan sholawat tibil qulub supaya hati kita terang, penyakit kita disembuhkan oleh Allah, dan kita belajar ikhlas, unek-unek di dalam hati, penyakit rohani dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membaca sholawat tibil qulub, barangkali ada yang menggoda panjenengan, sama niati, ya Allah, anak kami ya Allah, berilah pertolongan ya Allah, berilah kesadaran ya Allah, dengan membaca sholawat tibil qulub. Sudah hafal semua Bu sholawat tibil qulub? Sudah nggih? Alhamdulillah. Monggo Bapak-bapak diikuti nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdali wa shifaiha wa nuril absari wa kajian kita di pagi ini membawa pencerahan bagi kita semua, membawa perubahan kepada kita semua, sehingga kita rajin beribadah, rajin sholat sunnah, rajin sholat mutlak, dan kita latihan terus berpuasa menjelang kematian kita. Fa insyaallah husnul khotimah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup, kami berikan pertanyaan supaya kita mendapatkan ilmu dari panjenengan semua, mungkin sambil bisa dipandu oleh ibu yang lain. Kalau kurang puas nanti bisa lewat grup WA saya berikan. Monggo. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapatkan inggih menika manfaat
dunia dan akhirat, dan ilmu yang insya Allah nanti akan membawa kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin.